Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aduh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman. Amin ya rabbal alamin. Nih, ini pertama ya baca dulu. Inilah kitab yang bernama Kifayatul Muhtaj. Ya, ini bahasa Arab nih. Kifayatul Muhtaj. Mencukupi untuk orang yang perlu pada menyatakan bicara Isra dan Mi'raj. Bahas Isra Mi'raj. Bagi Nabi sahibut taj. Bagi Nabi sahibut taj. Sahib pemilik. Taj mahkota. Nabi pemilik mahkota. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu selawat Allah kepadanya. Wasallam salam Allah. Wa ala alihi kepada keluarga Nabi. Wa sahbihi sahabatnya Nabi. Madamatin nujumu fil abraj. Bahasa Arab nih. Selama bintang-bintang itu terus beredar di buruj, di apa namanya? Rotasinya, di planet, di porosnya kan. Telah menerjemah, ya, telah menerjemah ya, maksudnya menerjemah ya. Ini bahasa zaman dulu. Telah menerjemahkan dia Maulana tuan kita waktu dua tina ikutan kita alim Rabbani, seorang yang alim banget. Syekh Daud ibni Abdullah Al-Fatani. Petani, bukan petani. Fatani Thailand nih. Thailand, Malaysia. Tetangga Malaysia. Qaddasallahu ta'ala ruhahuma, amin. Nah, ini kita belajar baca kitab Jawi, langsung baca. Nah, nah bismillahirrahmanirrahim. Coba kakak langsung. Apa itu? Kalian. Ku mulai. Oh itu mulai kita. Dia gini, satu halaman kita ngaji kita udah paham. Ini kan beda-beda biasanya kan. Coba. Mulai kitab ini dengan Bismillah. Nih. Enggak. Dengan menyebut Nama. Dengan nama Allah Ta'ala yang amat murah. Murah kayak nggak bernilai. Murah ya amat pemurah maksudnya kan. Terus lagi amat mengasihani akan hambanya yang membaca, yang mukmin. Duduk sini. Baca ikut-ikutan. Di dalam negeri akhirat. Titik dulu. Kitabnya kan ya kan? Kita ya simpanilah ya kan? Beda-beda. Kumulai kitab ini dengan nama Allah. Artinya beliau memulai menulis kitab ini dengan baca Bismillah kan? Dengan nama Allah yang amat murah. Allah yang amat murah. Allah Ar-Rahman. Lagi amat mengasihani. Allah Ar-Rahim maksudnya kan? Pengasih penyayang akan hambanya. Allah sayang kepada hambanya. Hambanya yang mukmin tapi yang nggak mukmin nggak disayang, tapi diberi kan? Apa yang diminta dikasih duit, hujan kan? Mengasihani hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Nah ini bahasa Arab ini. Pentingnya kita belajar bahasa Arab biar kita bisa baca ini. Alhamdulillahil mannani ala ibadihi bini'amin la tuhsa. Alhamdulillahil mannani ala ibadihi bini'amin la tuhsa. Nggak usah diartikan, ini ada nih. Terus segala puji bagi Allah yang memberi atas hambanya dengan apa itu? Beberapa nikmat Allah yang tiada taranya. Terhingga. Nah, kalau mau baca duduk di sini. Enggak boleh Iya, pelan-pelan. Udah. Segala puji bagi Allah. Ini kan mana alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah kan yang memberi atas hambanya al-mannan yang banyak memberi nikmat. Yang memberi atas hambanya dengan beberapa nikmat. Mana beberapa nikmat dengan banyak nikmat. Dengan beberapa nikmat Allah yang tiada terhingga. Beberapa nikmat Allah yang tiada terhingga itu bahasa zaman dulu. Beberapa nikmat yang tiada terhingga berarti banyak nikmat mesti kan? Banyak nikmat yang tidak terhingga. Dalam kurung ayah aja yang baca. Wassalatu wassalamu ala man asra bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Terus.
Simak adik biar bisa. Dan rahmat Allah Hmm. dan salam Hmm. atas ya enggak Salamnya salamnya atas mereka yang di dijalankan jalankan. pada malam Hmm. malam Dengan dengan daripada dia daripada Masjidil Haram Hmm. Masjidil Haram Hmm. kepada Masjidil Aqsa. Nah, kan gampang. Dan rahmat Allah, wassalatu wassalamu, salat dan salam. Apa arti salat? Dan rahmat Allah, wassalam dan salamnya, alaman atas mereka, asra kan, yang dijalankan pada malam dengan dia. Maksudnya gini, salawat dan salam kepada Nabi yang diperjalankan pada malam hari, diserahkan ya, daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Nabi kan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram dulu kan, baru ke Masjidil Aqsa di Palestina. Wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadailil lati la tustaqsa, dan kepada keluarganya Nabi, wa ashabihi sahabat-sahabatnya Nabi, dzawil fadail, yang memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak ada batasnya. Ini bahasa Arabnya. Ini lanjut dan atas segala Hmm. segala keluarganya Hmm. dan segala sahabatnya Hmm. yang mempunyai beberapa kali kelebihan Hmm. yang tiada dapat dapat dihinggakan, dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang mempunyai beberapa kelebihan yang tiada dapat dihingga, kelebihan yang nggak bisa dapat dihitung. Wa ba'du, dan sesudahnya, fahadha ta'liqun latifun, maka ini adalah komentar yang sedikit, fi kullin, apa nih, pada tiap-tiap minal Isra'i wal Mi'raj, dari Isra Mi'raj. Ini lanjut. Adapun Hmm. kemudian daripada itu maka Ini hamzahnya maksudnya di bawah. inilah Hmm. suatu Ta'liq tali bahasa Arab nih, suatu ta'liq, suatu komentar, penjelasan. Nah, yang sedikit pada menyatakan Hmm. tiap daripada Isra wal Mi'raj. Kali lagi. Adapun kemudian daripada itu maka inilah suatu ta'liq yang sedikit pada mereka menyatakan tiap-tiap daripada Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj ya. Wasammaituhu bi kifayatil muhtaji fil Isra'i wal Mi'raj. Wasammaituhu, aku namakan akan ini kita dengan kifayatil muhtaj fil Isra' wal Mi'raj. Terus dan apa itu? kunama aja, dan kunama aku beri nama sama itu, dan kunama akan dia dengan kifayatil muhtaj fil Isra wal Mi'raj. Ja'alahu Allahu khalisan liwajhil karim. Terus telah menjadikan dia Allah Ta'ala semata-mata bagi zatnya yang maha mulia. Nah, ini maknanya gini. Sebenarnya ini ja'alahullah, semoga, ada semoganya, menjadikan akan ini kitab oleh Allah khalisan, ikhlas, liwajhil karim, ikhlas bagi zat Allah saja. Beliau berdoa agar kitab ini beliau tulis dalam keadaan ikhlas. Telah menjadikan dia Allah Ta'ala semata-mata bagi zatnya yang maha. Nafi'an li talibihi yaumal ma'af. Nafi'an li talibihi yaumal ma'af. Ini terus lagi
memberi Hmm. manfaat bagi yang Menuntut. menuntut akan dia Ah, pada hari kembali kepada Allah Ta'ala. Hmm. Firman Allah. Allah Ta'ala. Nah itu lagi memberi manfaat bagi yang menuntut akan dia pada hari kembali kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Lanjut, lanjut. Nih. Suci. Bismillah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Tuhan yang menjadikan jalankan dengan hambanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang kami berkatkan telah kelilingnya. Nah, apa Supaya kira-kira apa? Supaya kami perlihatkan beberapa padanya lakukan dia. Ini sambung ya bahasanya. Perlihatkan dia langsung ya, maksudnya bisa. Ya, beberapa tanda ajaib pada kudrah kami bahwasanya yaitu amat mendengar dan amat melihat. gampang bahasa Jawi kan. Ini terjemahan Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Maha Suci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya. Maksudnya Maha Suci Allah yang membawa Nabi ya, Nabi Muhammad SAW pada malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Yang kami berkatkan kelilingnya supaya kami perlihatkan dia beberapa tanda ajaib kudrah kami. Bahwasanya yaitu amat mendengar dan amat melihat. Ini maknanya Sami. Allah itu Sami, maha mendengar, basir, maha melihat. Ini yang penting nih, faedah. Kakak. Tersebut Ya. tersebut di dalam Syarah syarah Mi'raj. Mi'raj Ghaiti bik. Baiti Syekh Kulyubi. lagi Tersebut dalam hadis sabda Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini catat, ini penting banget. Mama kan nggak ada kerjaan. Nih, ada biji yang panjang itu ini diputarin dengan nih. Mangqala subhanallah alfa maratin fi kulli yaumin faqad ishtara nafsahu minallahi bima'na a'taqaha minan nar. Artiin, Bang, yang gede. Nah, nih. Itu Barang siapa membaca subhanallah 1000 kali pada tiap-tiap hari, maka sungguhnya telah menebuskan dirinya pada Allah daripada Allah yang yakni dimerdekakan dia pada api neraka. Lagi ada. Nah ini Mak. Barang siapa membaca subhanallah 1000 kali. Ini pas tasbih panjang itu kan 1000 kali. Kan sebentar doang subhanallah. Pada tiap-tiap hari. Maka sungguhnya telah menebuskan dirinya daripada Allah. Mana menebuskan dirinya daripada Allah, yakni dimerdekakan dia daripada api neraka. Pengen bebas dari neraka, caranya subhanallah sehari 1000 kali. Gampang kan? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Mangqala subhanallah bihamdihi mi'ata marratin." Ini ada tambah wa bihamdihi. Barang siapa yang berkata ya subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah 100 kali, fi kulli yaumin setiap hari, ini syaratnya. Ghufirat dzunubuhu, diampuni akan dosanya, wa in kanat, sekalipun ada ianya dosa, mithla zabadil bahri, seperti buih di lautan. Coba artikan.
Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali pada tiap-tiap hari, Hmm. da, Diam. diampunkan dosanya. Dan Kalau kalau ada Hmm. oh, Gimana dek? Seumpama. seumpama Wih. buih-buih di laut, Hmm. di lautan, Hmm. sekalipun, dan lagi Ini kalau bahasa zaman dulu sekalipunnya belakangan ya. Seumpama buih di laut sekalipun. Bukan sekalipun seumpama buih di laut. Ya kan? Seumpama buih di laut sekalipun. Sekalipun dosanya seperti buih di laut diampuni. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Man sabbahallaha mi'ata marah. Man sabbahallaha mi'ata marah. Ya bantu dulu. Barang siapa yang bertasbih ya kepada Allah 100 kali bil ghadati di pagi hari. Wa mi'ata marratin bil asyi 100 kali di sore hari. Karena kaman hajja mi'ata hujjah. Hajjatin. Ia seperti orang yang naik haji 100 kali. Dan kita nggak ada duit deh buat pergi haji kan. Bacain aja. Waman hamidallah, barang siapa yang memuji ya akan Allah kadzalik, seperti demikian, 100 di pagi hari, 100 di sore hari. Karena kaman ghaza mi'ata ghazwatin. Ada ia seperti orang yang berperang 100 perang. Waman halalallah, barang siapa yang bertahlil ya akan Allah, baca la ilaha illallah. Waman halalallah, kadzalik demikian 100 pagi, 100 sore. Karena kaman ahtaqa mi'ata raqabah. Ada ia seperti orang yang memerdekakan 100 budak. Jadi memerdekakan budak itu pahalanya gede. Karena budak kan dia nggak punya kuasa kan. Orang kayak hewan gitu, dikendalikan oleh tuannya. Kita beli, kita bebaskan. Itu berarti kayak memberi kehidupan kepada orang. Pahalanya besar. Ini membaca la ilaha illallah 200 kali, pahalanya seperti ini. Waman kabbarallah, barang siapa yang membesarkan ia akan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadzalik, demikian 100 pagi siang, 100 kali pagi, 100 kali siang, sorry. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah. Tidak datang seorang pun pada hari kiamat. Bimis 5 adabi dengan seperti ma yang datang ya dengannya. Nggak ada bandingan hari kiamat. Illa mangqala mislahu au zada alaih. Kecuali orang-orang yang dia juga membaca hal yang sama. Atau malah dia lebih banyak membaca. Baru kita kalah. Nih, coba adik. barang siapa Hmm. Mengucap tasbih pada Allah akan Allah ta'ala terus surah kali dari ini dari pada kalau kaf ada titik jadi G pada pagi-pagi dan serah kali pada petang-petang adalah seperti mereka yang mengerjakan 100 kali haji. Coba bareng-bareng, ulang-ulang. Adik, barang siapa yang mengucap tasbih akan Allah Ta'ala 100 kali pada pagi-pagi dan 100 kali pada petang-petang adalah seperti mereka yang mengerjakan 100 kali haji dan barang siapa mengucapkan alhamdulillah seperti demikian itu adalah ia seperti mereka yang perang fisabilillah perang sabilillah 100 perang. Dan barang siapa mengucap tahlil seperti demikian itu adalah seperti mereka yang memerdekakan 100 sahaya. Dan barang siapa mengucap takbir seperti demikian itu
tiada tiada datangkan datangkan seorang orang pada hari kiamat dengan seumpama barang barang yang didatangkan dengan dia, ya, melainkan mereka yang mengucap seumpama seupamanya, maksudnya seumpamanya atau lebih atasnya dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah." Ini makanya di kampung itu ada tawajuh kan? Tahlilan lama banget. Coba bacain artinya. 7.000 kali, 70.000. siapa yang mengucap la ilaha illallah 70.000 kali maka Sungguhnya telah menebuskan menembuskannya dirinya dari Allah, maka telah maka nyatalah nyatalah daripada beberapa beberapa hadis ini bahwa seyogyanya jangan segala perkara yang tersebut itu karena adalah hikayat daripada seorang orang muda muda daripada ahli kasyaf. Titik dulu. Nah ini sepantasnya yang udah tadi kita baca. Pagi-pagi yang nggak ada kerjaan kakak. Subhanallah, subhanallah kan itu tasbih apa namanya? Bukan tasbih itu apa namanya? Tasbih yang 3.000 itu. Nah, tasbih digital beli satu-satu kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah udah ada 1.000 kali, masya Allah. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu 3.000 kan? Beli aja 3 10.000 kan? Pas kirim 10.000. Ya, bagi satu-satu. Mau lihat ntar adik ada berapa ribu kali subhanallah, subhanallah kan? La ilaha illallah gitu. Ini aduh, ini ceritanya nih. Ini ada kisah nih, makanya bagus nih. Apa tadi? Yang tersebut itu karena adalah hikayat, cerita ya. Daripada seorang muda, daripada ahli kasyaf. Ahli kasyaf ini orang yang tahu hal-hal yang orang lain nggak tahu. Kalau bahasa anak muda sekarang punya indera ketujuh. Bukan dukun. Ini. Tapi bukan indigo ini. Orang rajin zikir ya kan? Daripada ahli kasyaf, mata ibunya yang mati. Mati ibunya. Maka ia kerjakan panggilan ya. Apa nih? Yang mati ibunya, maka ia kerjakan panggilan bagi kematiannya. Maknanya ketika maknya meninggal dia manggil orang kali ya. Manggil orang kan kasih tahu kan. Dan dihimpunkan beberapa manusia yang banyak. Beberapa manusia yang banyak. Banyak orang datang. Nah, dan adalah pada mereka itu seorang syekh daripada ahli sufi. Di antara yang hadir itu ada seorang syekh daripada ahli sufi. Maka tatkala berhimpun mereka itu, maka hasillah bagi orang murad itu. Murad ini anak muda maksudnya. Jadi kalau bahasa Arab amrad itu anak muda. Maka hasillah bagi orang murad itu berubah warnanya dan berteriak dan menyesal. Ya kan? Ini gimana ceritanya? Ini penting nih. Hikayat daripada seorang muda. Ada seorang muda. Daripada ahli kasyaf. Mati ibunya. Anak muda itu orang soleh berarti kan. Ibunya meninggal. Maka ia kerjakan panggilan bagi kematiannya. Dia undanglah orang-orang bahwa ibunya meninggal. Dan dihimpunkan beberapa manusia. Orang-orang datang berkumpul. Yang banyak. Dan adalah pada mereka itu seorang syekh daripada ahli sufi. Ada syekh seorang ahli sufi. Maka tatkala berhimpun mereka itu, maka hasillah bagi orang murad. Nah, itu anak muda itu berubah. Anak muda itu yang kasyaf tadi, tiba-tiba berubah warnanya, pucat ya, dan berteriak-teriak dan menyesal. Ya kan?
Maka ditanya oleh orang yang hasillah daripada demikian itu. Kenapa bisa seperti itu? Maka katanya, aku lihat ibuku. Aku lihat ibuku usahanya telah dibawa ke neraka. Masya Allah. Aku lihat ibuku usahanya. Ibuku bahwasanya. Biasa, bahasa Melayu. Ini kan cerita apa namanya? Kita orang Kelantan, orang petani, Patani, Thailand. Aku lihat ada yang kita nggak paham nanti nggak paham. Aku lihat ibuku usahanya, maksudnya bahwasanya telah dibawa ke neraka. Kan dia kasyaf, tahu yang orang nggak tahu kan? Ibuku dibawa ke neraka dan ia siksa maksudnya dan ia disiksa di dalam neraka. Ya. Dan adalah Syekh Sufi itu mengira ia akan perkataannya itu, dan adalah Syekh Sufi itu menengarai ya, menengarai akan perkataannya itu. Mendengar kali. Mendengar perkataan. Dan adalah baginya zikir yang sudah disediakan bagi diri. Oh gini, benar mendengar, benar. Tapi nggak ada dong, maksudnya mendengar, nggak apa-apa. Paham nih, ayah udah pernah baca cerita ini kita Arab. Dan adalah Syekh Sufi itu mendengar ia akan perkataannya itu. Jadi ketika anak muda itu berteriak bilang ibunya dibawa ke neraka, Syekh Sufi tadi mendengar. Dan adalah baginya zikir yang sudah disediakan bagi dirinya. Ternyata beliau itu, Syekh Sufi itu sudah pernah membaca zikir 70.000 kali. Yang dianjurkan di atas tadi kan. 70.000 kali dia baca untuk dirinya, untuk nembus dirinya dari neraka. Nah, yang sudah disediakan bagi dirinya 70.000. Maka berkata ia pada dirinya, Syekh Sufi itu berkata dalam hatinya, hai Tuhanku, bahwasanya telah aku sediakan zikir 70.000 bagi diriku, dan aku saksi akan dikau bahwasanya aku berikan zikir itu bagi ibu orang muda ini. Ya, kan anak muda tadi melihat maknya masuk neraka. Sementara hadis Nabi bilang, kalau kita baca 70.000 kali dibebaskan dari neraka kan? Ketika orang sufi itu dengar, oh pas banget beliau udah baca 70.000 kali, ada stok gitu kan? Kayak saldo gitu tabungan. Rencananya beliau untuk dirinya. Kemudian beliau berkata, nah, hai Tuhanku, bahwasanya telah aku sediakan zikir 70.000 bagi diriku. Ini saya sudah baca zikir 70.000 kali ya Allah. Dan aku saksi akan dikau bahwasanya aku berikan zikir itu bagi ibu orang muda ini. Ya Allah, 70.000 ini saya hadiahkan untuk kebebasan mak pemuda tadi yang sudah dibawa ke neraka kan? Nah, bisa. Bisa ya? Tahlil kayak kita tahlil kan, kita sedekahkan ke orang meninggal. La ilaha illallah. Pada akhirnya berdoa kan, Allahumma ja'al misla sawaba, ya Allah, jadikan seumpama pahala yang kami baca dari Quran la ilaha illallah untuk mayat. Nah, itu hadiah. Kan boleh. Kasih kue kan boleh. Masih hidup kan? Udah meninggal nggak perlu kue lagi. Kasih tahlil. Nah, ini. Maka tiada selesai kita hati Syekh itu, baru dia niatkan begitu. Maka tiada selesai kita hati Syekh itu dengan demikian, hingga berdirilah orang muda itu tertawa-tawa. Pemuda tadi udah kembali tertawa. Maka ditanya orang baginya akan dia, kenapa engkau tadi menangis terus tertawa? Maka berkata ia, telah aku lihat ibuku itu dikeluarkan daripada api neraka, dibawa ke surga. Maka berkata Syekh itu, maka hasillah bagiku daripada dua faedah. Jadi Syekh tasawuf tadi ragu, ini pemuda ini benar kasyaf apa enggak? Nah, benar enggak dia bisa melihat yang enggak bisa dilihat oleh orang lain kan? Dia bilang maknya neraka kan? Sehingga beliau menghadiahkan. Jadi gara-gara itu terjadi beliau dapat dua faedah. Kan betul ya? Ini Betul. betul ya? Betul, ini ditulis dalam kitab, ada kan Kenapa betul. langsung masuk neraka masih kayak gitu? Ya maksudnya kan kata Nabi kuburan itu satu lubang dari lubang neraka. Walaupun bukan neraka asli, kalau kita orang jahat masuk kubur udah merasakan. Kita merasakan itu. Kalau neraka. itu kan nggak harus neraka yang neraka habis sisa kan? Sama kayak di penjara. Di penjara kan neraka juga. Bahkan di dunia juga ada neraka. Rumahku bagaikan neraka, kan ada yang bilang begitu kan? Orang yang berantem mulu. Berarti ya ini maksudnya. Jadi
Berkata Syekh itu, maka hasillah bagiku daripada dua faedah. Suatu sahih kasyafnya, orang muda itu, dan keduanya sahih hadis. Nah, jadi beliau dapat dua faedah. Ternyata hadis Nabi yang bilang baca 70.000 kali terbebas dari neraka benar. Ya, Pemuda tadi juga kasyafnya juga benar. Itu setiap lupa hari ya. ya. 70.000 kali itu setiap hari apa gimana? Nggak apa-apa, dibaca dikit-dikit dikumpulin. 100. Istighfar kan yang banyak juga boleh. Sehari 1.000, 70 hari 70.000 kan? Kan lama juga, hampir 3 bulan. Istighfar. Kalau untuk lebih dari Itu saya istighfar doang apa? Banyak kan ya? enggak. Itu la ilaha illallah ini. La ilaha illallah. Kalau istighfar lebih dalam sih. Mengingat Allah. Jadi tadi banyak kesalahan. Jadi banyak istighfar. Nah, ini belum bahas itu, Mak. Kita baru bahas tadi. Iya. Subhanallah, Ada di semua ya. subhanallah. Ada kan? Nah, itu. Mulai besok di bawah Iya, maksudnya lebih gampang lagi kalau banyak dosa kita kan banyak kesalahan. Mendingan kita baru ngucap orang langsung istighfar. 100 kali, Kak. Nah, ini yang ada di sini begitu, Mak. 70.000 kali. Makanya nenek-nenek di kampung tawajuh, Pak. Nah, ini. Neneknya makanya nggak Nenek mau di Solo. sini. Nenek Enak Solo. di kampung neneknya. Nenek Solo itu dia baca ini. Nah, Nah, kalau nggak, lanjut. PNG mesti kasih jawab belum tadi kasih. Enggak kan enggak nembaknya. Bisa juga. Aku sama pernah dikit. Nah, aku nggak tunggu biarpun kita nonton sinetron, tapi hati jangan hilang sama Allah. Ingat Allah. Ya. Oke, dikit lagi. Sampai selesai halaman ini. Ya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya. Demi bintang. Ya, hampir kepikir dam tadi ya. Lupa. Enggak. Ini lagi. Enggak, ini kitab Jawi. Kan biasa kan ngaji kitab Arab. Ini berarti wan najmi demi bintang. Ini wa qasam berarti kan, ya kan? Demi bintang ketika apabila mengeram. Mengeram artinya bersembunyi. Wan najmi idza hawa, demi bintang apabila terbenam. Ya kan? Tapi ini mengeram nih. Mengeram berarti terbenam. Perhatikan deh. Demi bintang ketika apabila mengeram lagi hilang. Tiada sesat taulan kamu itu. Tiada sesat taulan kamu. Ini taulan teman kan. Wan najmi idza hawa, demi bintang apabila terbenam ia, ma dhalla sahibukum. Tidak sesatlah teman kamu. Kalau ayah lebih enak ini. Ma dhalla sahibukum, tidak sesatlah teman kamu. Wa ma gawa, dan tidak tidak tertipu ia. Demi bintang ketika apabila mengeram lagi hilang, tiada sesat taulan kamu itu daripada jalan yang sebenarnya, dan tiada jahil dan tertipu ia. Wa ma gawa, tidak sesat ia. Wa ma yantiqu anil hawa, tidak berbicara ianya Nabi Muhammad dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia pembicaraan Nabi atau Quran kecuali wahyu yang diwahyu. Dan tiada berkata ia dengan barang yang didatangkan kamu itu daripada hawa nafsunya. Tiada ia melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Ini ayat tentang Isra semua. Allamahu syadidul quwa. Mengajarkan akan Nabi oleh yang sangat kuat, malaikat Jibril. Zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Telah mengajarkan dia oleh malaikat yang sangat kuat, yakni mahir ilmunya atau hafadnya, yang mempunyai keras dan kuat, yaitu Jibril alaihissalam. Maka tetap ia, dan yaitu pada tepi langit yang tinggi, yaitu tempat terbit matahari, padahal atas rupanya yang asli, yang dijadikan Allah Ta'ala akan dia panjangkan artinya, yaitu 600 sayapnya, satu-satu sayapnya itu kira-kira memenuhi antara masyrik dan maghrib. Masyrik timur, maghrib barat. Kira-kira memenuhi antara masyrik dan maghrib. Maka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan adalah Nabi itu di bukit Jabal Nur. Maka lalu papasan Nabi. Maka lalu papasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lalu roboh. Maka turun Jibril kepada Nabi. Padahal ia kembalikan rupanya seperti rupa manusia.
Kemudian maka firman-Nya summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fauha ila abdihi ma auha. Ini ratusan. Kemudian maka hampir ia Jibril itu kepada Nabi, maka bertambah hampirnya, maka adalah kiranya hampir busarani dua busur, busarani dan panah atau terlebih hampir lagi. Maka wahyu Allah Ta'ala kepada hambanya Jibril, barang yang diwahyukan ia kepada Nabi Muhammad. Ini kalau nggak kita ngaji pelan-pelan nggak paham. Kalau kita nggak ngaji pelan-pelan kita nggak paham nih. Soalnya Masya Allah. Ibu-ibu protes. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil Hah? Cukup pengajian ya. Ini malam besok baru kita ngaji Arab, ngaji Nahwu lagi. Ini lagi ya. Nih. Iya, enak. Ini baca sendiri. Ya. Baca sendiri ini. Ini kan latihan nih baca. Kalau yang nggak paham baru nanya. Ya. Ntar ya kasih kitabnya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.